Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semua untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar modul kesehatan dan gizi. Sebelum kita mulai pertemuan kelompok B2K2 hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya Bu. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kamu Mas dipotong Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang modul kesehatan dan gizi. Nah, materi hari ini yang akan saya sampaikan itu ada 3 topik Bu. Yang pertama itu layanan kesehatan yang harus dilakukan oleh ibu hamil selama hamil dan sesudah hamil. Kemudian yang kedua tentang kecukupan gizi untuk ibu hamil atau asupan gizi apa saja yang dibutuhkan ibu hamil. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, JKN selama di masa kehamilan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, saya minta untuk ibu saling berpasangan dengan sebelahnya, kemudian saling mengobrol. Harapannya untuk anaknya di masa depan itu bagaimana? Jadi contohnya Bu Marini, harapannya untuk anaknya itu seperti apa? Bisa sehat, patuh kepada kedua orang tuanya, kemudian dengan sehat itu bisa meraih cita-citanya. Nah, monggo diobrolkan dengan teman-temannya. Saya beri waktu 2 menit saja, monggo silahkan. Harapannya aja. Saling ngobrol harapannya. Nah, jadi kelompoknya Bu Marini dulu, harapannya bagaimana? Sehat. Ya. Terus tercapai cita-citanya. Ya. Kemudian kalau kelompoknya Mbak Sulis, Sehat, ya, soleha, ya, berakhlak mulia, Ya. kepada orang tua, Oke. sukses dunia dan akhirat. Ya. Kalau Simba gimana? Ya, cita-citanya ya besok kalau napa itu butuh kula jangan pinter, Oke. jangan menapa mawon sing dados pikajenganipun saged kelampahan. Ya. Ye. Nah, jadi kesimpulannya Bu, kita itu berkeinginan atau berharap anak yang kita lahirkan itu tumbuh menjadi anak yang sehat. Sehatnya itu bagaimana? Sehatnya itu ya sesuai dengan umurnya, dengan tinggi, dia memiliki tinggi sesuai umurnya, kemudian berat badannya juga sesuai umurnya. Nah, Bu, bagaimana di masa kehamilan agar ibu itu bisa melahirkan anak-anak yang sehat? Kita bisa tonton melalui video yang saya sediakan ya Bu. Nah Bu, dari video yang telah kita tonton ini, apa yang bisa Ibu pelajari? Memberi asupan kepada janin. Memberi asupan atau mencukupi gizi selama masa kehamilan. Karena pentingnya 1000 hari. Nah, sebelum kita belajar 1000 hari, dampak kekurangan gizi. Coba Bu Marini bisa dibacakan flip chartnya yang dampak kekurangan gizi, monggo dibacakan. Mendekat saja nggak apa-apa. Di sini Bu. Ya, biar bisa membaca. Di sini aja nggak apa-apa. Oh iya. Dibacakan ke teman-temannya dampak kekurangan gizi oleh ibu hamil ketika tidak memberikan gizi yang cukup. Ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dan berat badan lahir rendah. Ya, jadi ibu bayi yang tidak sehat akan melahirkan bayi dengan berat badan dan tinggi yang rendah. Yang kedua, Mengalami gangguan pertumbuhan dalam mudah sakit dan mudah sakit. nah, mengalami
Apa Bu tadi? mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Kemudian Gangguan kesehatan. yang itu dulu Bu, yang di ini. urutannya ya. Oh iya. Gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting, Ya. tinggi badan anak dan bawah standar anak seusianya. Ya, jadi anak akan mengalami yang namanya stunting. Stunting itu kondisi di mana anak memiliki tinggi dan berat badan tidak sesuai dengan umurnya. Kemudian, Kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. nah, jadi ketika anak itu sudah mulai beranjak usia sekolah, dia akan mengalami kesulitan belajar dan prestasinya. Prestasi di sekolah rendah. Nah, prestasinya juga rendah. Kemudian ketika dewasa Bu, Gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. nah, jadi dia juga akan berdampak tentang gangguan kesehatan. Kemudian untuk yang terakhir tadi apa Bu? Pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Pendidikan rendah itu akibatnya dari tadi Bu, karena dia kurang fokus dalam belajar atau kesulitan belajar sehingga mengalami kemunduran dalam pendidikannya. Kemudian tentang mencari pekerjaan juga susah ya, karena kan sekarang ketika anak sudah lulus sekolah ingin mencari pekerjaan biasanya ada pekerjaan yang mematok tinggi badannya. Apa saja tuh Bu yang biasanya pekerjaan yang mematok tinggi badan itu? SPG, kemudian polisi, tentara, satpam, kemudian apa lagi Bu? Ragawati. Nah, jadi ketika pada masa kehamilan itu seorang ibu tidak menjaga pola makannya dengan seimbang atau tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatannya atau kekurangan gizi, dia akan melahirkan bayi yang tidak sehat juga, akan mengalami stunting dan akan berakibat sampai anak itu menjadi dewasa. Nah, terima kasih ya Bu Marini atas jawabannya. Nah, Bu, 1000 hari pertama kehidupan, pentingnya 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan itu tadi dimulai dari umur berapa Bu? Bulan hamil, dari hamil 1 bulan. Masa kehamilan 0 bulan sampai umur anak 2 tahun. Coba Mbak Sulis bisa dibacakan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Masa kehamilan dalam kandungan ya, adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. ya. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian Nah, hari. jadi Bu, 1000 hari kehidupan atau 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa 0 umur kehamilan atau masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah masa yang paling penting Bu, dari kehamilan, kemudian kelahiran dan nifas usia 0 sampai 6 bulan, kemudian bayi usia 6 sampai 12 bulan, kemudian usia 12 sampai 24 bulan. Nah, mungkin itu dulu Bu topik yang kita pelajari pada hari ini. Kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang pentingnya gizi bagi ibu hamil. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup kita tutup kegiatan hari ini atau pertemuan hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu ya Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang gizi dan kesehatan dan gizi tentang dari ibu hamil dan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, terus sebelum kita tutup acara hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat ibu-ibu. Kita lanjutkan materi selanjutnya di bulan depan ya. Nah, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama.